Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel aku. Video ini adalah sambungan dari video dekorasi cover notebook sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum nonton videonya bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, sesuai judulnya, video ini tentang setup bullet journal tahun 2025. Meskipun ini agak terlambat, but who cares? Kamu boleh mulai journaling di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya, dan gak harus dimulai dari awal tahun. Oke, kita mulai dengan bagian pertama yaitu yearly section. Untuk bullet journalku tahun ini, gak banyak berbeda dari tahun lalu. Ya, paling berbeda dari segi dekorasinya aja. Aku tuh bener-bener udah nyaman sama apa yang aku pakai di tahun lalu, karena selain simple, juga bisa memiliki dampak positif di hidup aku. Nah, aku juga menghindari nih bullet journal yang terlalu banyak template, karena mau ngisi aja kadang udah males soalnya kebanyakan, ya nggak? Oke, bagian pertama dari yearly section ini adalah yearly overview. Apa itu yearly overview? Yearly overview dalam bullet journal adalah sebuah halaman yang memberikan gambaran keseluruhan tentang tahun yang akan datang. Halaman ini biasanya digunakan untuk memantau dan merencanakan tujuan, acara, dan deadline penting dalam setahun. Sederhananya nih, ini tuh adalah kalender selama 1 tahun yang kita tulis di buku. Terus tanggal-tanggal penting selama 1 tahun itu kita tandai dan diberikan keterangan. Nah, dalam yearly overview biasanya kita juga mencatat informasi kayak hari libur, acara penting, deadline project atau tugas, dan pertemuan penting lainnya. Yearly overview membantu kita untuk memiliki gambaran besar tentang tahun yang akan datang dan memungkinkan kita untuk merencanakan dan memprioritaskan tujuan dan tugas dengan lebih efektif. Nah, kali ini dekorasi aku menggunakan potongan kecil dari paper wrap dengan motif koran itu, lalu aku kombinasikan dengan kertas coklat yang udah pakai stempel huruf sebelumnya. Nah, lagi-lagi stempel huruf ini bikin look jurnal aku makin cantik, ya nggak? Oke, kali ini yearly overview aku menggunakan 4 halaman, karena emang nggak cukup kalau pakai 2 halaman aja. Jadi, 2 halaman awal sebagai kalendernya, dan 2 halaman berikutnya untuk menulis keterangan dari tanggal penting tersebut. Bagian kedua dari yearly section ini adalah memories. Pada bagian ini, aku membuat kotak berjumlah 12 agar sesuai dengan jumlah 12 bulan, yang berarti 1 bulan akan ada 1 foto yang paling memorable buat aku. 1 foto yang akan mewakilkan perasaan, kondisi, dan momen aku di bulan itu. Just one picture. Terus gimana kalau ada beberapa foto atau momen yang juga berkesan buat aku? Kan cuma ada 1 foto yang bisa aku tempel di jurnal ini. Tapi meskipun ada 2 pilihan, pasti tetap ada 1 pemenang, ya nggak? Oke, bagian memoris ini bisa juga kok kita ganti dengan hal yang kita suka, bisa jadi buku, film, atau apapun itu. Ingat ya, nggak ada aturan baku dalam bullet journal. Lalu, bagian ketiga dari yearly section ini adalah current me versus future me. Adakah yang udah pernah pakai ini di bullet journalnya? Karena bagiku ini pertama kali aku pakai template ini. Dari yang aku research, current me itu adalah bagian dari refleksi diri. Jadi harapannya ketika aku menulis di bagian ini nanti, aku akan coba melihat ke diriku lagi. Berkaca dan merenung. Hari ini aku seperti apa? Aku orangnya gimana? Tapi patokan aku menilai diri ini tentu dari goals atau beberapa hal yang aku fokuskan dalam hidupku. Contohnya kayak ibadah atau agama, terus ada karir, hubungan sosial, keuangan, dan lain-lain. Dari beberapa hal yang aku fokuskan itu, aku kembali berkaca ke diriku sendiri. Gimana ya ibadahku? Gimana ya hubungan sosialku? Dan yang tahu jawabannya tentu diri kita sendiri. Dan selama menulisnya, usahakan untuk mengutarakan perasaan secara jujur, sejujur-jujurnya. Nggak perlu takut dinilai buruk atau apapun, karena yang kita tulis ini dari kita, untuk kita. Selama menulis ini, kita juga akan makin mengenal diri kita sendiri. Selanjutnya adalah future me. Future me ini adalah bagian dari goals sebenarnya. Nah, dia itu bisa ditulis dengan poin-poin yang ingin kita capai di tahun 2025,
Atau kita bisa berkreasi nih dengan menempelkan gambar-gambar yang sesuai dengan goals itu, kayak kalau sekarang orang banyak taunya yaitu vision board. Sebenarnya aku juga pengen bikin video tentang setting goals, karena saat ini aku lagi baca buku Atomic Habit, dan aku dapat banyak ilmu dari buku itu. Maybe next time kita bisa setting goals bareng-bareng. Terus bagian keempat dari yearly section ini adalah Letter to my future self. Ini juga merupakan hal yang baru aku lakukan di tahun ini karena aku habis nonton channel journaling yang bikin kayak gini. Jadi aku pikir kayaknya seru, terus aku bikin juga. Nah, di surat yang akan kita tulis nanti, kita bisa tulis apa aja. Bisa semacam manifestasi untuk diri kita yang akan datang, atau kita bisa tulis apresiasi untuk diri kita di akhir tahun 2025 nanti. Apapun itu, tulis aja. Bayangin nanti di akhir tahun 2025 kita baca surat-surat itu untuk diri kita sendiri, yang kita tulisnya itu di awal tahun. Seru pasti kan? Bagian kelima dari yearly section ini adalah yearly tracker. Sederhananya, template ini untuk melacak kemajuan dari sebuah kegiatan atau kebiasaan sepanjang tahun. Contohnya nih, melacak kemajuan olahraga kayak yang aku bikin. Ada juga untuk melacak kebiasaan membaca, jumlah follower sosial media mungkin, dan masih banyak lagi. Jadi, semua tergantung kita mau yang mana. Nah, yearly tracker ini juga merupakan hal yang baru di bullet journal aku. Yearly tracker ini mungkin hampir mirip ya kayak habit tracker, tapi aku sendiri menggunakan yearly tracker ini hanya untuk kebiasaan baru yang sedang coba aku bangun atau aku fokuskan, dan mungkin maksimal hanya 2 kebiasaan aja. Sedangkan habit tracker itu kita bisa bikin dari 1, 2, atau bahkan sampai belasan kebiasaan. Nah, setelah yearly section ini ada monthly section. Oke, berhubung video ini adalah tentang setup bullet journal tahun 2025 dan Januari juga udah selesai, maka ini adalah sebuah video bonus. Jadi aku nggak akan jelasin secara rinci, so teman-teman bisa enjoy untuk nonton videonya. Oh ya, if you guys want to know more about monthly section of my bullet journal, let me know in the comment. Thank you for watching this video. Bye!